semuanya. Kotoran, Mbak, ini kotoran sapi ini. Ya, kemarin dari DLH sudah meninjau lokasi. Banyu limbah niki kapureh dipun proses, niki sangat mengganggu masyarakat warga Pacalan. Kemarin baru melakukan penjelasan saja, kebetulan belum sempat diskusi dengan saya ya. Oh gitu ya. Berarti belum ketemu jenengan kemarin? Belum, tapi kemarin diantar oleh beberapa warga, jadi langsung ke lokasi. Warga masyarakat itu masih menggunakan kebiasaan lama, jadi tidak dilakukan pengolahan, langsung disentor, bahasanya itu langsung dimasukkan ke saluran pembuangan. Tapi lihatlah ini saluran-saluran yang ke bawah. Itu sudah berapa lama perencanaan itu, Mas? Itu sebenarnya direncanakan di tahun 2021 untuk pelaksanaannya. Ya, makanya saya nyadar memang ini enak, tapi yang bawaan itu merasakan imbas ya. Kalau kampung susu itu jadi imbasnya baik ke masyarakat sekitar, tapi efeknya itu pembuangannya kan kok nggak tertata. Ini mencerminkan kaitan dengan pemerintah daerah ini ketika membuat sebuah program kegiatan ini tidak diawali dengan yang dinamakan master plan. Tidak diawali dengan yang dinamakan master plan. Warga desa Pacalan mengeluhkan adanya dampak limbah dari kampung susu Singolangu yang mencemari sungai di desanya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Desa Pacalan Agus Suharto saat diwawancarai oleh wartawan Sigap 88 pada Kamis siang 15 April 2021. Bertempat di ruang kerjanya kantor Desa Pacalan Kecamatan Plausan Kabupaten Magetan, Agus Suharto mengungkapkan bahwa sungai di desanya telah tercemar kotoran limbah dari kampung susu Singolangu yang sudah terjadi sejak setahun yang lalu. Kotoran keletongnya itu, ya. Yang kedua adalah kotoran kaitan dengan limbah pengolahannya itu, susunya itu, pengambilan susunya itu. Terus yang kedua kalinya, ini mencerminkan kaitan dengan pemerintah daerah ini ketika membuat sebuah program kegiatan ini tidak diawali dengan yang dinamakan master plan. Menurut kami ini perencanaannya yang gagal, perencanaan yang kurang dan gagal. Ketika ini sudah dilakukan perencanaan yang bagus, terus kemudian dilakukannya dengan bagus, saya rasa tidak ada permasalahan. Kami sebenarnya sangat sepakat dan setuju kaitan dengan kampung susu, tetapi juga harus dihitung kaitan dengan dampaknya ini. Dampaknya ini juga menyangkut kaitan dengan hajat orang banyak. Contoh hajat orang banyak ini, air yang ada di bawah ini merupakan air konsumtif bagi warga masyarakat. Itu yang menjadi persoalan dan permasalahan. Namun dengan kian bertambahnya jumlah sapi perah di Singolangu semakin memperparah kondisi air sungai di desanya. Menurutnya, telah terjadi perubahan warna pada air sungai yang menjadi kehitam-hitaman, berbau, dan berbusa. Ini kan ramai pemberitaan terkait dengan adanya limbah yang sampai ke desa Pacalan. Nah, ini bisa dijelaskan, Mbak? Menurut jenengan ini limbah apa yang hingga bisa sampai ke desa Pacalan yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat ini? Ya, ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya memang kemarin ada pemberitaan tentang limbah yang masuk ke desa Pacalan, yaitu jadi Singolangu, Kelurahan Sarangan ya. Ini sebetulnya limbah ini bukan baru-baru sekarang saja, tapi sudah sangat lama sekali. Namun volumenya menjadi semakin besar terkait dengan yang pertama adalah pencanangan kampung susu Singolangu yang dulu peternaknya itu jumlah sapinya baru sedikit. Nah, sekarang kan sapinya bertambah banyak sekali. Jadi kotorannya disentor melalui dibuang ke jalur sungai yang menuju ke Pacalan itu. Jadi selain dari kotoran ternak ini juga ada kotoran-kotoran sampah
rumah tangga seperti sampah apapun itu ya, termasuk popok, plastik dan sebagainya itu mengalir ke aliran sungai yang menuju sumber air Mudal di Pacalan ini. Jadi terkait dengan aktivitas masyarakat terganggu dengan itu, sangat terganggu sekali karena sumber air kita ini dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga PDAM, begitu juga Pangkalan TNI AU untuk air minum. Yang kedua juga dimanfaatkan untuk irigasi yang dari Pacalan ini juga mencakup beberapa desa. Jadi bukan hanya Pacalan saja, beberapa desa diantaranya sebagian Kertasanar, sebagian Bendang Agung, sebagian Durenan, sebagian Sambirobyong ke timur itu irigasinya dari sini. Dan dampaknya terkecil, misalkan sebagai contoh di Pacalan ini untuk tanaman selada air atau jerembak, ini ketika ada air kotoran sapi ini mengalir ke tanaman jerembak masyarakat, jerembaknya ini membusuk. Jadi bahasanya petani di sini munus gitu ya, karena terkena air limbah kotoran ini. Iya, terus terkait selain dengan limbah diduga kotoran Mbak ya, itu kan ada limbah popok ya katanya. Ya, plastik, popok dan sebagainya. Itu menurut Mbak Lurah sendiri bisa dipastikan nggak itu berasalnya dari mana? Jadi begini, kalau kita melihat kita tidak menampik, jadi bukan hanya kita mengarahkan ke Sarangan atau ke Sungai Langu saja, tetapi mungkin masyarakat kita juga ada, walaupun dengan skala kecil. Tetapi kalau kita lihat dari geografisnya, jadi masyarakat kami yang di atas itu jauh sekali dari lokasinya, pemukimannya jauh dari lokasi sungai itu. Jadi ini memang condong ke yang dari Sarangan memang. Jadi kita tidak menuduh ataupun yang untuk berprasangka negatif ke tetangga desa, tetapi kita ingin mencari solusi sama-sama supaya semuanya menjadi baik, teman-teman. Iya, terus Mbak, kalau dari Kelurahan Singolangu hingga sampai ke Pacalan, saluran air yang membawa limbah kotoran sapi ini melewati daerah mana saja Mbak, atau kelurahan mana saja setahu panjenengan? Jadi tidak melewati desa lain, cuman dari Singolangu langsung ke Pacalan. Memang kita berbatasan dengan Pelausan juga, tetapi saya kira tidak berdampak ya untuk ke Kelurahan Pelausan yang untuk di Konduit itu ya. Jadi untuk yang terdampak hanya di Pacalan karena kita langsung berbatasan dengan yang Singolangu itu. Jadi tidak ada desa lain selain Singolangu, dan Singolangu ini kan ikut Kelurahan Sarangan dan langsung berbatasan dengan Dukuh Panjang, Desa Pacalan. Jadi untuk sungai ini kan melewati istilahnya, ini sungainya tidak pendek tapi panjang. Sungai ini melewati hutan ya. Jadi sungai ini melewati hutan hingga akhirnya sampai di Dukuh Panjang, Pacalan, dan mengalir lagi sampai ke menyatu di sumber Mudal, di sumber air Mudal di Pacalan ini. Bang, kemarin infonya dari DLH sudah turun. Ya, kemarin dari DLH sudah meninjau lokasi. Mudah-mudahan segera ada tindak lanjut, paling tidak bisa dikomunikasikan dengan instansi lain yang terkait, nanti akan mendapat solusi yang terbaik ya. Setahu panjenengan kemarin dengan adanya DLH yang sudah turun itu, beliau langsung memberikan solusi nggak Mbak terkait dengan hal itu, atau baru melakukan peninjauan saja? Kemarin baru melakukan peninjauan saja, kebetulan belum sempat diskusi dengan saya ya. Oh gitu ya, berarti belum ketemu jenengan kemarin? Belum. Tapi kemarin diantar oleh beberapa warga, jadi langsung ke lokasi. Tercemarnya air di sungai Desa Pacalan menurut Agus Suharto mengakibatkan tanaman selada air yang ditanam warga menjadi layu dan mati. Tentunya hal tersebut dinilai merugikan warga Desa Pacalan yang notabene merupakan petani sayuran.
Saat dikonfirmasi, Kepala Kelurahan Sarangan Prima Suhardi Putra menjelaskan bahwa pihaknya selalu mengingatkan pada para peternak sapi di Singolangu untuk mengolah limbah kotoran sapi menjadi pupuk maupun sejenisnya. Namun karena kesadaran warga Singolangu yang dinilai kurang, mengakibatkan terjadinya limbah kotoran sapi dibuang di parit yang akhirnya mengalir ke sungai. Menurut Prima, Pemkab Magetan telah merencanakan adanya pembangunan IPAL pengolahan limbah di Singolangu yang akan mulai dikerjakan pada tahun 2021 ini. Namun program tersebut tertunda karena adanya refocusing anggaran yang mengharuskan pembangunan IPAL akan molor di tahun 2022. Gini, memang tidak bisa kita pungkiri wilayah hulu itu kan sebagai penyumbang air terbesar kan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Cuman karena itu jalurnya itu panjang sampai Pacalan, itu melewati Kelurahan Pelausan dan juga Desa Pacalan sendiri. Jadi itu mungkin kan juga ada tambahan dari bawah juga. Jadi tidak kita pungkiri bahwasanya memang di Singolangu adat kebiasaan warga masyarakat khususnya peternak itu memandikan sapi perah itu sehari sebanyak 2 kali. Memang tidak henti-hentinya kita selalu mengedukasi khususnya dari pemerintah kelurahan, kecamatan, juga dinas-dinas yang terkait selalu mengedukasi bahwasanya dalam pengelolaan limbah itu memang harus ada cara-cara tersendiri. Cuman karena merupakan sebuah kebiasaan, jadi warga masyarakat itu masih menggunakan kebiasaan lama, jadi tidak dilakukan pengolahan, langsung disentor bahasanya itu, langsung dimasukkan ke saluran pembuangan. Berarti untuk di wilayah Singolangu sendiri belum ada ya Mbak tempat tampungan untuk menampung dari limbah kotoran maupun dari pemandian sapi itu sendiri? Sementara untuk sampai hari ini belum ada, cuman itu sudah kita rencanakan dari dinas-dinas yang terkait khususnya LH, PU dan juga peternakan itu memang sudah direncanakan. Jadi ada perencanaan pembangunan terkait dengan IPAL komunal yang nanti itu merupakan tempat pengolahan limbah dari sapi perah itu sendiri yang dijadikan satu sehingga nanti keluarannya itu sudah bisa digunakan. Ya, tadi kita sudah koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait. Jadi hari besok Jumat tanggal berapa nih? 16. Tanggal 16 ya. Tanggal 16 itu jam 9 kita akan adakan sosialisasi, edukasi, pelatihan, pembinaan kepada seluruh peternak yang ada khususnya di lingkungan Singolangu. Jadi bagaimana dalam pengelolaan limbah ternak itu yang baik itu harus seperti apa, karena ini memang sudah berkali-kali. Cuman mungkin ini perlu di refresh lagi. Jadi mungkin besok jam 9 di Singolangu akan dilakukan pembinaan tersebut. Ya. Itu sudah berapa lama perencanaan itu, Mas? Itu sebenarnya direncanakan di tahun 2021 untuk pelaksanaannya. Cuman karena ada refocusing terkait dengan COVID, jadi terpaksa harus ditunda. Kasusnya ini kan jelas niki limbah ketong sapi keng Singolangu. Nggak monggo jenengan aturne niki kapureng dan diproses. Nggih. Napa masyarakat niku kesane nek ngombe banyu niki ben banyu resik mboten wonten dampak saking kletong niki ngoten lho. Untuk pembuangan dari kotoran sapi ini sendiri larinya kemana, Pak? Untuk pembuangan selama ini belum maksimal, masih dibuang ke Tegalan, sebagian ada yang dibawa ke gubuk-gubuk untuk pupuk organik. Kalau untuk cairnya, Pak? Kalau cairnya belum dimaksimalkan. Berarti untuk sistem biogasnya belum ada Pak, pemberdayaan dari pemerintah daerah? Sudah ada, tapi kalau di Singolangu kok keadaannya seperti itu belum itu gasnya belum maksimal. Mungkin daerah dingin atau salah konstruksi ya, kurang tahu saya. Apa sudah ada saluran khusus untuk membuang dari limbah cairnya ini, Pak? Masih sudah ada tapi belum semua anggota merasakan. Sebagian yang menggunakan pipanisasi lewat pembuangan itu. Berarti masih istilahnya masih dibuang di Tegalan atau di parit-parit? Iya. Kecuali berhenti. Ya, makanya saya nyadarin memang
ini enak, tapi yang bawaan itu merasakan imbas sih, termasuk dua. Terus piye? Tapi maksudnya karena terlalu termasuk aliran sungai kayak panjang, jadi sampai dari bawah itu sudah tidak wujud sudah wujud apa? Ya wujud kletong, sudah air, sudah air. Mas, kenapa ini mas? Kenapa mas? Lihat Pak, ini sampah kayak gini, ini kan yang bikin banjir ini. Seharusnya ini pemerintah ini jangan satu titik yang difokuskan, jangan ditentukan satu pihak, tapi lihatlah ini saluran-saluran yang ke bawah. Ini kan yang bikin banjir ini sebenarnya. Untuk airnya sendiri mas? Apalagi airnya, kotoran Mbak, ini kotoran sapi ini. Kotoran Mbak, ini kotoran sapi ini. Kotoran Mbak, ini kotoran sapi ini. Bukan air ini, limbahnya campur lah ini kotoran. Apalagi kalau di musim kemarau sedikit pekat ini airnya ini. Ini masuk ke mata air yang di bawah sana. Mas? Oh sangat sekali, sangat mengganggu, apalagi untuk ini untuk diminum ini Pak. Terus tanaman gimana? Mengganggu tanaman nggak? Oh, tanaman yang di bawah itu tanaman jembak ini. Pacalan kan yang topnya jembaknya. Sekarang kena limbah-limbah ini. Karena ini kan langsung ini kotoran langsung nggak terurai. Sampaikan Pak Bupati, tolong Pak Bupati, tolong. Ini rakyat ini. Kalau kampung susu itu jadi imbasnya baik ke masyarakat sekitar, tapi efeknya itu pembuangannya kan kok nggak tertata. Itu kotorannya kan terbuangnya melewati mata air yang diminum oleh warga sekitar. Berarti sangat mengganggu. Sangat mengganggu dan takutnya nanti mencemari air yang diminum. Itu berdampak sama bau juga nggak mas? Ya kalau ada hujan bau di sekitar di alirannya situ. Terus harapan keinginannya? Ya harusnya itu harapannya di dekat lokasi itu dibuatkan tempat untuk pengolahan limbah kotorannya dari sapi itu sendiri. Dari Magetan, Nur Ulfa melaporkan.